Shalom teman-teman, selamat datang di Prank, dan hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah Tiada Taranya. Kami syukur hari ini Tuhan, atas kesempatan hari ini kami bisa melakukan prank meskipun secara online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Dan sebenarnya kami ingin prank Tuhan, berkati agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya, amin.
Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita mempersiapkan hati kita dan menaikkan pujian, persiapkan hatiku Tuhan.
Persilakan. Shalom, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita meminta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Tuhan kami yang kami muliakan, kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat penebus hidup kami. Kami mengucap syukur kalau pada kesempatan kali ini Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui pertolongan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki supaya kami lakukan. Dan kami berdoa, atas pertolongan Roh Kuduslah kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba manusia biasa, hamba terbatas, bahkan hamba orang berdosa. Tuhan kiranya menguduskan hamba agar hamba layak untuk menjadi pelayan, penyalur berkat bagi kami semua di saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Di mana kita tahu sendiri bahwa pada bulan Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita pada tanggal 17 Agustus. Ya, kita mau bersama-sama merayakan bagaimana perjuangan kemerdekaan dari setiap para pahlawan yang sudah rela mati untuk memperjuangkan bangsa dan negara kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki perayaan 17 Agustus ini, kadang-kadang jiwa nasionalisme itu didengung-dengungkan oleh berbagai macam pihak, ya, termasuk dari pemerintah sendiri untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, namun ada satu ungkapan dari seorang ya yang berkata begini, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu." Nah, ini ungkapan ini menurut saya sangat menarik, ya. Dia katakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu. Nah, di dalam perenungan yang akan kita bahas saat ini, ya, saya tidak mau bahas tentang negara, tentunya tidak terlalu banyak bahas tentang negara. Tetapi saya mau membawa kita untuk masuk di dalam pemahaman kekristenan kita. Ya. Kalau saya mau masukkan ke dalam pemahaman kekristenan kita, terkadang ya, kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, anak Tuhan, selalu bertanya dan berharap, Tuhan, kapan berkat-Mu Engkau berikan bagi kami? Kapan doa-doa kami Engkau jawab? Ya. Terkadang kita seperti ungkapan yang sebaliknya dari ungkapan tadi itu, kita menuntut Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu hal kepada kita. Tetapi terkadang kita tidak bertanya dalam diri kita, apa yang kita berikan bagi gereja Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk pelayanan Tuhan? Nah, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membuka firman Tuhan dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ayat ini bukan ayat yang mungkin asing bagi kita, tetapi hampir sering kita bacakan ayat-ayat ini. Apalagi memasuki Natal, ayat-ayat ini sering kali kita dengarkan. Saya akan membacakan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya mengangkat satu tema kecil pada perenungan kita pada saat ini. Apa yang kau berikan kepada gerejamu? Apa yang kau berikan kepada gerejamu? Anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama memberikan nasihat kepada orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, agar mereka tetap bertekun dalam iman mereka mengikuti Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Petrus mengajarkan kepada para penerima surat ini, ya, termasuk kita tentunya pembaca modern saat ini, bahwa keselamatan yang mereka peroleh berasal dari penderitaan yang mereka alami dalam mengikuti panggilan mereka sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya. Keselamatan mereka peroleh karena mereka telah dipilih. Begitu pula juga dengan kita. Anak-anakku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita perlu mengimani, kita perlu meyakinkan dalam pribadi kita, ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Secara pribadi, ya, ketika saya memberikan kesaksian, ketika saya masih kecil, ya, saya pernah putus asa dengan hidup ini. Kenapa? Ada alasan yang membuat saya putus asa dengan hidup ini, bahwa tidak ada artinya saya hidup di dunia. Alasannya adalah, ya, sampai pada saat ini saja, ya, saya tidak tahu keberadaan orang tua saya, terlebih khusus bapak saya. Kalau mama saya masih ada, ya. Bapak saya itu saya tidak tahu keberadaannya di mana. Ya. Bahkan latar belakang saya pun boleh dikatakan sebagai anak dari keluarga broken home, gitu ya. Sampai sekarang saya tidak tahu bapak saya di mana. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, ya. Tuhan memanggil saya, Tuhan menangkap saya menjadi hambanya, sehingga apa yang dahulu merupakan suatu momok yang begitu menjengkelkan dalam pemikiran saya, bahwa saya ini tidak ada gunanya. Ketika saya bertobat dan menerima Kristus, saya kemudian mengaminkan bahwa saya adalah anak pilihan Tuhan, ya. Anak yang dipercayakan Tuhan, ya, manusia yang dipilih Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Nah, kita mau lihat satu-satu apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus bagi kita pada saat ini. Yang pertama, berbicara mengenai bangsa yang terpilih. Sebagai suatu bangsa, ya, orang percaya adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya, ingat? Ya. Orang percaya adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya. Di dalam dunia ini begitu banyak manusia yang hidup di dalamnya. Banyak manusia yang dipanggil Allah sebagai umatnya. Ya. Sejarah mencatat bahwa ada 3 agama dunia, ya, yang begitu besar, yaitu Yudaisme atau kepercayaan Yahudi, ya, kekristenan atau Kristen, dan Islam, yang mengklaim bahwa salah satu dari mereka adalah umat yang terpilih. Ya. Dari ketiga agama ini, masing-masing mereka mengklaim bahwa salah satu dari mereka yang paling benar atau yang paling dipilih oleh Tuhan. Ya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa 3 agama ini menyembah Allah yang sama. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah benar mereka menyembah Allah yang sama? Ya. Secara singkat, tidak 3 agama ini tidak menyembah Allah yang sama. Ya. Bisa saja kita katakan bahwa Allah memanggil semuanya. Ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya. Kata sedikit, ya, kata sedikit tanda kutip, ya, inilah yang dimaksud dengan umat yang terpilih, yaitu orang percaya. Ya. Kata sedikit di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14, ya, yaitu adalah dimaksudkan kepada orang percaya. Mengapa orang percaya disebut sebagai bangsa yang terpilih? Pemilihan ini hanya bersifat satu pihak tentunya. Ya.
Pemilihan ini hanya bersifat satu pihak, yaitu dari pihak Allah. Ya. Mengapa hanya dari pihak Allah saja? Kenapa manusia tidak memiliki andil di dalamnya? Jawabannya ialah karena Allah yang menciptakan manusia. Bagi anak-anak IPK, ya, tentu saja yang sudah belajar di kelas 7, ya, kita adalah makhluk ciptaan Allah. Allah punya otoritas untuk mengatur kita. Ya. Ketika dia memilih kita pun itu adalah otoritas dia, karena dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Ya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, pemilihan yang dilakukan Allah bukan karena saya dan kalian adalah orang baik, orang cakep, orang cantik, orang kaya, kuat, ataupun sebagainya. Ya. Akan tetapi, pemilihan Allah adalah pemilihan yang berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Ya, Efesus pasal 1 ayat 4. Ya, ini merupakan ayat panggilan saya, ya, Efesus pasal 1 ayat 4. Nanti kalian bisa baca di tempat kalian masing-masing, ya. Bahwa kita yakin bahwa sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau bahasa kerennya dalam dunia teologi dikatakan predestinasi, ya. Artinya bahwa kita sebelum dunia dijadikan sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Inilah yang disebut sebagai pemilihan ilahi. Harus kita imani, harus kita yakini bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan bangsa yang terpilih. Kemudian yang berikut adalah imamat yang rajani. Di dalam perjanjian lama, ya, yang kita sudah ketahui, jabatan imam hanya dipegang oleh salah satu suku orang Israel, yakni suku Lewi tentunya. Ya. Tugas imam adalah sebagai perwakilan manusia untuk menyampaikan setiap ungkapan hati mereka kepada Allah. Ya. Jadi para imamlah yang mewakili setiap umat manusia untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Dalam hal ini doa. Ya. Misalnya kita juga kalau berdoa kadang-kadang kita milih seorang untuk memimpin kita dalam doa. Nah, dengan kata lain, ketika seseorang dipilih untuk memimpin kita dalam doa, kita sudah mempercayakan orang tersebut untuk membawa ungkapan hati kita kepada Tuhan. Sehingga mereka lah yang menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Nah, tetapi dalam perjanjian lama, hanya imam saja, ya, dalam hal ini suku Lewi, ya, yang bisa menyampaikan aspirasi isi hati manusia kepada Allah. Ya, atau secara sederhana, imam adalah pendoa bagi umat manusia di zaman perjanjian lama. Dalam doa-doa yang dinaikkan imam, begitu banyak permohonan kepada Allah. Salah satu misalnya permohonan untuk pengampunan dosa melalui mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan di bait Allah. Bait Allah memiliki 2 ruangan, ya, yang dikhususkan oleh Allah untuk para imam dan imam besar. Di antara kedua ruangan ini, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus, terdapat tabir yang memisahkannya. Yang pertama untuk para imam dan yang kedua untuk imam besar. Setiap kali imam besar mempersembahkan korban, ia harus masuk ke ruang maha kudus tentunya, ya. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memperjelas peraturan tersebut dengan mengatakan dirinya. Ya. Dalam surat Ibrani, penulis surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 bahwa Yesus adalah imam besar Allah. Peristiwa yang terjadi ketika kematian Tuhan Yesus, suatu tanda terjadi di dalam bait Allah, di mana bait Allah itu terletak di Yerusalem, yaitu tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Nah, kita sering menyaksikan film itu, bukan? Ya, film Tuhan Yesus dikisahkan di sana, ya. Bahkan ada cuplikan di mana tabir bait Allah itu terkoyak gitu, ya, terbelah menjadi 2 di dalam bait Allah tersebut. Ya, ini menandakan bahwa peraturan untuk datang kepada Allah
tidak lagi harus melalui para imam, khususnya imam besar, menurut sistem perjanjian lama. Perjanjian baru mengajarkan bahwa melalui Yesus Kristus, orang yang percaya kepadanya dapat langsung berkomunikasi dengan Bapanya yang ada di surga. Dengan demikian, orang percaya disebut sebagai imam yang dapat langsung menaikkan setiap permohonan doanya kepada Allah Bapa melalui imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat sebagai orang Kristen zaman ini, perhatikan, ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan doa kita, menaikkan doa kita, selalu ditutup demi atau dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, apapun yang kamu minta kepada Bapakku, ya, harus menggunakan nama Yesus, ya, untuk masuk, ya, untuk dapat berkomunikasi dengan Bapanya. Nah, dengan kata lain, Yesuslah atau Tuhan Yesuslah, ya, yang sekarang menjadi imam besar kita, ya. Kita berdoa menggunakan nama Tuhan Yesus. Dengan demikian, Bapa di surga mendengarkan setiap permohonan kita. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita punya kesempatan untuk menyampaikan doa kita. Ya, Tuhan melihat isi hati kita ketika kita menyampaikan setiap permohonan doa kita. Karena kenapa? Ingat poin yang nomor 1 tadi. Kita adalah anak-anak pilihan Dia. Kita adalah bangsa pilihan Dia. Sehingga ketika kita menyampaikan doa-doa kita, percayalah dan yakinlah Dia mendengar setiap permohonan kita. Yang berikut, yang ketiga, ya, identitas dari gereja zaman sekarang, bangsa yang kudus, ya. Kedua identitas sebelumnya, ya, yang di atas, yakni umat pilihan, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya. Sekarang bangsa yang kudus, ya, tidak dapat kita miliki kalau dalam hidup kita bercela di hadapan Tuhan. Ya. Allah mungkin memilih orang yang belum menguduskan dirinya. Ya. Dan Allah tidak menerima permohonan kita kalau kita kotor di hadapannya. Ya. Allah dengan tegas menolak umatnya yang tidak kudus. Ya. Sebelumnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, dia jelaskan di sana, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Allah tidak akan menerima setiap permohonan kita kalau kita tidak kudus, ya, kalau kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Nah, makanya dikatakan di sini, Petrus mengatakan dengan jelas, ya, dengan tegas bahwa kamu adalah bangsa yang kudus. Ya, kamu sudah dikuduskan oleh Allah. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan isi doa kita, ungkapan hati kita kepada Tuhan, ya, tadi saya sudah katakan, yakinlah bahwa Tuhan menjawab dan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Dan tentunya perlu digarisbawahi, bukan sesuai dengan kehendak kita, melainkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Yang ketiga adalah kita orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, bangsa yang kudus. Ya. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa kalian atau kita, para pembaca, adalah umat kepunyaan Allah. Roma pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa orang-orang yang terpanggil adalah orang-orang yang menjadi milik dari Yesus Kristus. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa iblis tidak memiliki hak atas orang-orang pilihan Allah. Sehelai rambut pun tidak akan hilang tanpa kehendak Allah. Lukas pasal 21 ayat 18. Apalagi dengan hidup yang dimiliki oleh orang-orang pilihan Allah, ya, kita adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri, ya, bukan kepunyaan iblis, ya. Tidak hanya menjadi sebatas milik saja, ya, yang dibiarkan sendiri dalam kehidupannya, tetapi orang-orang kepunyaan Allah adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara dan disertai oleh pemiliknya. Ya. Anak-anak IPK pasti masih ingat yang pernah kita bahas di kelas tentang teori deisme. Ya. Teori deisme mengatakan bahwa
Allah itu menciptakan dunia ini begitu saja, dan setelah dia selesai menciptakan, dia pergi. Dia tidak mempedulikan lagi dunia ini. Dunia itu mau jadi apa, itu terserah dunia itu sendiri. Manusia itu mau jadi apa, itu terserah manusia itu sendiri. Dengan tegas kita menolak bahwa teori ini tidak benar di dalam kekristenan. Kekristenan mempercayai bahwa Allah turut bekerja sampai pada saat ini. Dia tetap memelihara kita. Di sini dikatakan bahwa kita adalah kepunyaannya, bukan berarti tidak hanya menjadi milik kepunyaannya saja, tetapi dia pelihara, dia tuntun, dia berkati, dia rawat, dia didik, semua orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah. Nah, anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, 4 identitas ini yang dituliskan oleh Rasul Petrus mau meyakinkan kita, di tengah-tengah persoalan pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Beberapa hari ini kita dengar perkembangan pandemi yang begitu mengkhawatirkan tentunya sebagai manusia. Tetapi kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tetap memelihara kita sebagaimana janji-janjinya yang kita sudah baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10. Persoalan boleh ada di samping kita, tetapi kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Dia. Dia akan tetap memberkati kita, Dia akan tetap memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia, sebagai imam, Dia juga akan tetap memelihara kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Orang percaya kita dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengutus kita. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari bersama kita melakukan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Mari kita mengambil komitmen untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini. Bagaimana caranya? Kita mau melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tadi kita sudah bahas, kita adalah imamat rajani. Kita bisa berdoa. Mari kita doakan bangsa kita. Mari kita doakan negara kita. Mari kita doakan kota kita. Kita doakan gereja kita. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan diri kita sendiri. Supaya Tuhan sekiranya tetap terus memberikan kita kekuatan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah firman Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, kami boleh bersama-sama lagi menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya ditegur, tetapi kami diberikan motivasi, dorongan, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Rasul Petrus mengajarkan kami, mengingatkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah imamat rajani. Kami adalah umat yang telah dikuduskan. Untuk itu ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan hati kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba mau berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Perlindungan daripada Tuhan kiranya Engkau berikan bagi mereka. Bukan hanya bagi mereka, tetapi keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka, lingkungan di sekitar mereka. Kiranya perlindungan daripada Tuhan berikan. Juga kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan, pelayanan yang ada di gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai pelayanan di gereja ini. Untuk itu kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, beserta juga para majelis dan bahkan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Sekecil apapun tugas mereka, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami yang masih di dalam proses untuk pemulihan kondisi bangsa kami oleh karena pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Pak Presiden sebagai pemimpin negara kami. Tuhan berkati beliau
agar beliau kuat untuk memimpin bangsa dan negara kami. Berkati juga para menteri yang ada, bahkan kami berdoa terlebih khusus untuk tenaga medis yang ada di bangsa dan negara kami. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat juga bekerja dan juga perlindungan daripada Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga persoalan COVID-19 ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak Bapa. Ini yang kami naikkan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Loso Ronald yang sudah boleh melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat. Teman-teman, jangan lupa kalian memberikan persembahan seperti biasa melalui scan barcode, melalui aplikasi yang ada. Dan biarlah kalian juga boleh mengumpulkan, kita tidak tahu masa-masa ini dan juga kapan ibadah secara bersamaan kita akan mulai. Dan kita akan berdoa dulu untuk Kota Balikpapan, biar sungguh Tuhan tolong, oleh karena perkembangannya saat ini sudah masuk dalam zona hitam pekat ya. Kita berdoa supaya Tuhan kiranya menolong untuk Balikpapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkati Balikpapan, sehingga Balikpapan Tuhan pulihkan. Kami tahu dengan bertambahnya yang sakit COVID ini pun, kami mohon anugerah-Mu, agar sungguh Tuhan kiranya memberkati tim medis yang terus menangani. Oleh karena mereka merupakan satu garda terdepan dalam pandemi ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dan kesehatan bagi mereka. Dan biarlah semakin berkurang orang yang akan terjangkit sakit ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap memberkati untuk teman-teman dimanapun mereka berada dan juga yang mengikuti persekutuan pada malam hari ini, agar Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita angkat pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, refnya saja. Kau sungguh indah tiada taranya, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kali lagi kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Kau. Sampai di sini persekutuan prek. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan berkati.